Jangan lupa subscribe, loncengkan, and share ya guys. Nelson Martogi Panjaitan adalah seorang pribadi multitalenta, kreatif, dan penuh ide. Berprofesi sebagai pengusaha, namun lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai penginjil, pendidik, motivator, dan guru bagi banyak anak-anak muda yang masih kuliah dan juga yang bekerja dalam berbagai kegiatan kerohanian dan juga sosial. Lewat Yayasan Giving Indonesia yang didirikan sekitar 11 tahun yang lalu, beliau sudah dan masih terus berkarya, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ada beberapa kota yang tersebar di Medan, Salak, Sibolga, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Parlilitan, Pangururan, Nainggolan, Tarutung, Siborong-Borong, Raya, Pakat, Laguboti, Jakarta, dan Banjarmasin. Tempat-tempat ini adalah di mana sudah berdiri pelayanan Yayasan Giving Indonesia. Pengalaman bisnis di Amerika Serikat, Jerman, Portugal, Finlandia, dan banyak negara lain membuat dia penuh ide, berwawasan, dan selalu berpikir jauh ke depan. Pengalamannya tidak lantas membuat Bapak ini semakin sombong, tetapi justru sebaliknya, semakin rendah hati dan memiliki kerinduan yang sangat besar untuk melihat generasi ini diubahkan. Hatinya untuk menolong orang lain, hatinya untuk melihat anak-anak muda berkembang, semakin hari semakin besar. Beliau dilahirkan di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan memiliki seorang istri dan dikaruniakan 5 anak yang saat ini mereka tinggal di kota Medan. Mari kita kenal lebih dekat dengan sosok Pak Nelson Martogi Panjaitan. Selamat menyaksikan. Oke, nama saya Nelson Martogi Panjaitan. Saya lahir dan besar sampai SMA di Sumatera Utara, tepatnya tinggal di Kota Medan. SD sampai SMA saya habiskan di Sekolah Katolik Santo Thomas di Medan. Lalu tahun 91 saya ke Bandung, kuliah di sana di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan elektro ITB, teknik elektro maksud saya. Kemudian tahun 96 saya bekerja di perusahaan asing, perusahaan Perancis, Alcatel. Lalu kemudian karena terjadi krisis moneter tahun 98, saya di PHK, lalu saya banting setir menjadi wirausaha. Kemudian tahun 99 saya ke Tangerang bekerja di salah satu perusahaan Korea namanya Daewoo International, perusahaan dari LG Electronics. Lalu kemudian saya bekerja lagi ke perusahaan telekomunikasi di perusahaan Swedia Ericsson Indonesia. Lalu kemudian saya menikah dan dikaruniai anak 5 orang. Betul, saya pernah ternak cacing. Dan cacing ini sebenarnya bukan cacing tanah seperti biasa yang kita lihat ya. Ini cacing ini khusus, bentuk tubuhnya juga bergaris-garis, dan cacing ini kebutuhannya untuk bahan dasar pembuatan kosmetik ya, lipstick. Jadi supaya kesan basahnya ya, kesan basah lendir pada bibir ya,
Nah, ini bahan dasarnya dari cacing, diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan produk lipstik, kosmetik yang cukup mahal ya. Ekspor terbesar itu ke Korea. Jadi perusahaan Korea adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan ini. Kenapa saya pernah beternak cacing ini ya, karena waktu itu di masa krisis moneter yang saya katakan tadi sebelumnya, saya mencoba wirausaha, saya beternak cacing. Cacingnya saya bawa dari Jawa Barat, dari Bandung saya bawa ke Kota Medan. Dan perlu diketahui ini cacing ini mahal sekali ya. Saya jualnya waktu di Medan itu 1 kilonya itu 250.000 ya. 1 kilo 250.000 rupiah di tahun 98 loh ya. Itu mahal sekali. Nah, memang waktu itu kebutuhan pasar, kebutuhan ekspor besar sekali. Nah, ini yang membuat saya menjadi peternak cacing di Kota Medan. Saya menjadi pelopor, pionir yang pertama kali membuat bisnis ternak cacing di Kota Medan. Jadi waktu itu saya sebagai orang teknik ya, alumni dari ITB, saya harus banting setir menjadi peternak cacing. Saya harus menyediakan bahan-bahan tertentu sebagai media hidup dari cacing ini. Jadi saya butuh ampas tahu, saya butuh serbuk gergaji, saya butuh kotoran lembu, lalu dibuat di dalam bentuk kotak-kotak ya, karena medianya di situ. Nah, lalu mau tidak mau kan saya harus ke lapangan mencari kotoran sapi, membeli ampas tahu dari pabrik, ampas-ampas sisanya, lalu membeli serbuk gergaji gitu ya. Nah, pada awalnya untuk kotoran sapi, kotoran kerbau atau lembu itu saya cari ke tempat-tempat di mana ada orang ngangon ya, ngangon sapi gitu ya atau lembu. Saya tunggu-tunggu ya, saya cari-cariin kotoran itu. Jadi saat itu lucunya adalah saya menjadi orang yang seperti mencari emas. Jadi kotoran itu seperti emas bagi saya karena itu kebutuhannya penting buat saya. Jadi saya cari-cari waktu itu. Nah, karena sulit dan lama menunggu itu, maka pada akhirnya saya membeli dari peternak-peternakan yang ada, peternakan-peternakan konvensional ya. Saya beli kotoran dari mereka. Jadi kerjaan saya waktu itu ya membeli kotoran sapi, lalu saya bawa itu diolah dan itu menjadi media dari media hidupnya cacing tersebut. Nah, itu seninya, itu pengalaman yang lucu dan menarik menurut saya waktu itu. Karena orang tua saya kebingungan ya dan berkomentar juga. Ya mungkin ada rahasia kasihan ya dalam dirinya ya, dalam hatinya ya. Anak saya ini kuliah dari ITB, lulus, sudah insinyur, kok kerjaannya cari kotoran sapi gitu ya. Tapi mungkin mereka bisa maklum karena saat itu memang lagi PHK besar-besaran di Indonesia. Begitu juga yang di Bandung ya. Kan waktu saya PHK, saya kembali ke Bandung. Di Bandung lah saya dapatkan ide untuk membawa bisnis cacing ini ke Kota Medan. Jadi saat itu saudara-saudara saya satu kos ya, adik-adik saya dan adik-adik rohani saya, teman-teman yang belum lulus saat itu ya terganggu juga mungkin ya, cuma karena mungkin segan atau apa, tapi saya tahu mereka terganggu sebenarnya ya dengan banyaknya cacing itu di halaman dari rumah kos kami. Tapi itu pengalaman menarik lah, sekaligus lucu lah, dan itu sampai sekarang menjadi kenangan tersendiri bagi kami kalau ketemu yang menceritakan itu. Ya di mana-mana kalau teman-teman persekutuan di Bandung, kalau ketemu saya selalu pasti salah satunya mereka akan ingat ternak cacing yang saya lakukan dulu.
tahun 92 atau 93 awal itu adalah tahun yang bersejarah bagi saya. Secara rohani di tahun itulah saya lahir kembali ya. Saya menjadi pribadi yang baru. Karena saat itu saya benar-benar dijamah Tuhan dan berubah menjadi manusia baru. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, seperti yang dikatakan Alkitab. Saya alami itu sendiri. Jadi ceritanya gini, waktu saya masuk ke ITB, karena saya kan gagal 1 tahun, sehingga tahun 91 sampai 92 saya kan kuliah di ITB tapi di Politekniknya. Tapi saya mencoba kemudian untuk masuk ke ITB lagi, ikutin UMPTN lagi, dan tahun 92 itu saya masuk ke ITB-nya, S1-nya. Lalu di sana saya didekati, biasalah dijangkau oleh orang-orang untuk terlibat dan ikut di pelayanan gitu ya. Nah, saya ikuti sebentar di pelayanan A gitu ya. Nah, namun kemudian saya mengalami kekalutan atau pemikiran di dalam otak saya lah. Karena pelayanan B ya, saya di pelayanan A, saya lihat pelayanan B itu luar biasa antusias orang-orangnya, tapi saya sebenarnya nggak setuju waktu itu menurut pemikiran saya. Ya, pelayanan B ini katakanlah pelayanan karismatik lah kalau sekarang, supaya mudah dimengerti maksud saya ya. Nah, waktu itu saya banyak tidak setuju. Salah satunya adalah soal bahasa roh gitu ya. Saya menganggap bahwa itu sesat, dan saya membuktikan bahwa itu benar-benar sesat, sehingga saya belajar tentang itu. Nah, waktu itu saya beli buku, saya masih ingat tuh pengarangnya Insinyur Herlianto. Di buku itu dijelaskan tentang bahasa roh itu. Tapi ini versi kontra ya, yang tidak setuju bahasa roh, yang inilah yang saya butuhkan untuk melawan pihak pelayanan B itu ya tadi ya, di kampus itu. Nah, itulah dasar saya bahwa saya katakan sebagai kesimpulan berdasarkan buku yang saya baca, bahwa orang-orang yang ya dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, saya anggap itu adalah gejala psikologis aja ya. Ya, kalau di buku yang saya baca itu ya karena ada ruang kosong, ada keinginan yang tidak terpenuhi di alam natural, maka itu dilampiaskan di alam bawah sadar, kira-kira begitu. Nah, itulah dasar saya untuk meruntuhkan pemahaman tentang bahasa roh atau baptisan roh yang dipahami oleh pelayan B tadi. Nah, suatu hari, singkatnya saja ya, suatu hari saya demam tapi bukan parah, demam biasa aja, tapi badan nggak enak. 1 hari 2 hari saya pikir bisa sembuh, maksudnya bisa sehat kembali. Tapi ini sudah lewat 3 hari kok nggak enak ya gitu ya. Nah, adik saya tiba-tiba ngajak saya untuk ikut satu acara ya. Ya, kita tahu lah acara itu namanya KKR kalau sekarang. Dulu saya kira itu konser. Saya pikir adik saya ini ngajak konser musik kan. Kebetulan saya penggemar musik rock gitu ya. Lalu pergilah saya ya bersama adik saya ke acara itu. Saya pakai baju Metallica, baju hitam gitu ya. Ya biasalah namanya anak muda ya, selalu mau tampil ya gagah gitu. Nah, sampai di acara tersebut, ini singkat aja, saya merasa ada di tempat yang salah gitu ya. Terlebih karena ya seperti saya katakan tadi, saya kurang setuju dengan fenomena-fenomena itulah. Tapi singkat cerita, sebelum acara itu berakhir, pembicara waktu itu namanya Vernon Falls, pembicara dari Amerika, diterjemahkan oleh translatornya waktu itu, dikatakan di akhir ibadah itu demikian, ibadah ini sebenarnya akan saya akhiri, namun Roh Kudus meminta saya untuk mengatakan ini ya. Dikatakanlah waktu itu, barang siapa di antara saudara-saudara yang ingin memberikan waktunya 5 detik saja untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu
ada, Yesus itu hidup, mari datanglah, katanya gitu ya. Maksudnya altar call itu ya, ada altar call ya. Terus diulang-ulang lagi begitu, saya tetap nggak mau gitu ya. Perlu diketahui ruangan itu yang hadir itu sekitar 2000 orang ya. Jadi ini ruang besar, aula besar. Saya nggak mau, tapi saya berpikir terus tentang 5 detik saja, 5 detik saja gitu ya. Waktu saya pikir berulang-ulang itu rasanya saya kok sombong ya. Saya pikir kok sombong kali. Kok begini saya. Nah, mulai itu runtuh situ. Kok saya sombong ya gitu ya. Nah, terus waktu dihitung oleh translatornya, pembicara penerjemahnya 1, 2 gitu ya. Saya merasa seperti takut ketinggalan. Makanya begitu kehitungan ketiga gitu, saya lari ke depan. Ya, saya maju ke depan. Ya, saya maju ke depan dan di medan dan di depan itulah terjadi sesuatu. Waktu mulai didoakan, kiri kanan saya sudah mulai ada yang dilawat. Lebih paling saya ingat tuh sebelah kanan saya kalau nggak salah ada seorang bapak ya, dia mengalami ya manifestasi itulah kalau kita sebut kemudian tuh namanya manifestasi, tubuhnya bergetar gitu ya. Nah, waktu itu angkatlah tangan untuk sekian kalinya. Tapi kali ini saya angkat tangan saya pelan. Begitu saya angkat tangan saya pelan saja, belum tinggi, saat itulah saya terguncang-guncang. Saat itu saya seperti disengat oleh listrik. Benar-benar seperti disengat oleh listrik. Waktu itu saya sadar, saya mencoba memberhentikannya dengan pikiran yang sadar. Saya berhentikan itu, tapi semakin saya berhentikan, semakin bergetarlah, maka jatuhlah saya. Kalau yang lain mungkin nggak jatuh, ada sebagian mungkin di ujung sana jatuh, tapi saya jatuh dan bergetar-getar. Dan nggak berhenti bergetar-getar, seperti orang kesurupan gitu ya. Nah, waktu itu, tapi kemudian tak lama kemudian ya, saya merasakan sukacita. Pelan, saya akhirnya tenang. Ada sukacita. Mungkin itu namanya proses ya, proses masuknya roh itu ya. Dan roh yang baru diberikan kepada saya itu Yehezkiel 36 ayat 26 terjadi saat itu. Dan Yehezkiel 36 ayat 27-nya juga terjadi saat itu. Saya dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam batin saya, seperti yang dikatakan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Jadi itu sangat menarik ya, pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, karena sejak itu saya dilahirkan baru. Pulang dari situ saya rasa seperti orang yang haus sekali. Saya yang malas baca Alkitab jadi rajin baca Alkitab. Bahkan lebih rajin saya baca Alkitab daripada baca buku pelajaran saya. Ya, rajin sekali. Saya cari-cari setelah itu di mana ada ibadah-ibadah lagi seperti itu. Saya cari. Nah, ibadah waktu itu sering disebut dengan revival night ya. Ya, malam kegerakan. Saya ikuti itu. Saya ikuti ya. Di mana saja acara seperti itu, sepertinya ada kontak dari batin saya harus ikut itu. Nah, kemudian terlibatlah saya di pelayanan B tadi yang saya tolak tadi ya. Saya terlibatlah di situ. Keterlibatan saya lebih dalam gitu ya. Lebih dalam. Gitu ceritanya. Tapi ada yang lucu terkait dengan ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus tersebut. Belakangan ya maksudnya tahun ini ya, setelah 27 tahun yang lalu sejak kejadian itu, saya baru sadar ternyata yang maju ke depan itu bukan hanya saya, maksudnya adik saya juga ternyata ikut maju ke depan. Jadi kami berdua kakak adik kandung itu maju ke depan. Nah, dia dari sebelah kiri saya, dia juga cerita, loh abang lupa ya kalau aku juga maju ke depan. Iya, saya lupa, benar-benar saya lupa. Jadi ini mungkin karena saya terlalu fokus jadi yang paling saya ingat itu adalah bagaimana proses ketika detik-detik saya jatuh itu yang saya paling ingat ya. Detik-detik di mana saya mengalami baptisan Roh Kudus itu ya, disengat listrik itu yang paling saya ingat. Sampai saya nggak sadar kalau adik saya sendiri juga ikut ternyata ke altar ya, waktu altar call tersebut. Itu lucu bagi saya itu. Kalau ditanya gimana respon orang tua setelah saya mengalami hal seperti itu, ya pasti ya,
pasti orang tua saya tidak setuju. Terlebih waktu saya berangkat kan sudah dinasihatkan ya supaya saya jangan terlibat di dalam persekutuan itu sesat. Orang tua saya mungkin juga dengar dari orang tua yang lain ya. Nah, ketika itu terjadi pada saya, wajar orang tua saya pasti tidak setuju dan menyuruh saya untuk jangan ikut-ikut persekutuan itu. Terlebih mereka lihat sendiri bahwa saya tiap hari justru baca Alkitab, sembah Tuhan, pergi ikut PA-PA, ibadah. Makanya membuat orang tua saya semakin khawatir. Ya saya tahu bahwa itu adalah rasa sayang mereka, cinta mereka ke saya supaya saya jangan ada di jalan yang salah. Jadi wajar saya kira kalau orang tua saya waktu itu khawatir kalau saya nanti sesat. Nah karena saya seperti anak bandel nggak mau dengar nasihat orang tua, maka orang tua saya waktu itu mengancam tidak akan mengirim uang bulanan ke saya. Ya, saya tahu ini tujuannya kan baik, maksudnya supaya saya ya mendengarkan nasihat mereka. Tetapi saya nggak bisa pungkiri bahwa di hati saya itu ada api yang membara ya bergelora, sehingga saya tidak mungkin tidak harus ikut PA, maksudnya harus ikut ke pertemuan ibadah. Itu udah kontak batin, nggak bisa saya lawan itu. Sehingga ya saya mengalami lah masa-masa di mana orang tua saya ya tidak mengirim keperluan saya. Nah, jadi ini menjadi masalah buat saya ya. Tapi karena kecintaan saya, pengalaman saya yang sangat sangat bersejarah fantastis itu membuat saya tetap teguh, percaya, beriman bahwa Tuhan pasti tolong saya. Nah, tapi pengalaman itu pengalaman penting dan itu Tuhan izinkan terjadi pada saya, ya. Walaupun waktu mengalami itu saya nggak tahu, saya mengalami kekalutan, saya mengalami waduh gimana caranya ini untuk menyiasati hidup. Tapi kemudian hari bertahun-tahun kemudian setelah saya bekerja, setelah saya berumah tangga sampai hari ini, saya tahu itu adalah proses yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, proses inilah yang membuat saya, pengalaman itu yang membuat saya akhirnya jadi pengusaha, ya. Jadi ketika saya harus menyiasati hidup, lalu saya waktu itu membuatlah satu cara supaya saya punya anak privat les gitulah. Jadi waktu itu saya bikin tryout di kota Bandung dan hasil daripada tryout itu membuat saya banyak murid. Jadi saya guru privat les ya di berbagai tempat di kota Bandung. Dari situlah saya akhirnya dapat penghasilan. Dan penghasilan saya jadi double, jadi banyak uang saya karena orang tua saya kan kirim uang juga bulanan ke saya. Jadi kalau yang tadi itu cuma karena ancaman aja, ancaman sayang lah. Nah itulah yang membuat saya jadi ya punya uang lah, ya akhirnya punya sepeda motor juga. Ya dengan begitu saya bisa cepat dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajar. Jadi saya mengajar waktu itu di banyak tempat. Bahkan pernah hampir di 18 rumah dan saya harus pulang malam-malam. Jadi waktu saya belajar ya praktis berkurang dibanding dengan teman-teman satu kos saya. Tapi itu juga pengalaman menarik. Nanti saya ceritakan. Ya, saya ceritakan pengalaman menarik dan justru jadi mujizat yang baru bagi saya. Ya, mujizat apa? Ya singkatnya secara logika saya waktu belajar kurang, teman-teman di rumah kos itu banyak, tapi pada faktanya saya lah yang paling cepat lulus di antara kami. Makanya tahun 96 saya sudah lulus, November 96 saya sudah lulus. Sebenarnya mau ngejar waktu itu kalau bisa
selesai di Oktober atau September supaya bisa ikut wisuda, ya, ikut wisuda Oktober 96. Tapi nggak bisa, saya wisudanya seremonial aja ya, seremonialnya nanti di April karena cuma 2 kali wisuda di TB, bulan April dan bulan Oktober. Ya, jadi saya di wisudanya di bulan April di tahun 97. Tapi di November itu saya udah lulus, November 96 saya udah lulus. Jadi kurang lebih 4 tahun ya saya udah lulus sebenarnya. Lalu saya bekerja lah di tahun itu. Ya, di tengah-tengah pergumulan hidup kan selalu ada cara Tuhan untuk memberkati kita kan. Ya, jadi saat itu otomatis karena saya sudah diberkati Tuhan di tengah-tengah persoalan kehidupan saya secara pribadi waktu itu, saya bisa menghasilkan uang lewat mengajar, juga dapat uang kiriman lagi dari orang tua saya. Nah, jadi secara materi di masa kuliah seperti itu, saya cukup lumayan lah, cukup lebih lah daripada apa yang saya keluarkan setiap bulannya, sehingga saya bisa memberkati anak-anak rohani saya, bisa memberkati juga teman-teman saya di kos gitu ya, teman-teman saya yang lain juga, adik saya gitu ya, bisa saya tolong kira-kira gitu. Nah, misalnya anak rohani kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, mungkin ya sebisa saya bantu. Begitu juga dengan teman-teman satu rumah kos. Makanya di kamar saya itu waktu itu lengkap tuh, ya lengkap. Ada midu, ada gula, ada teh celup, macam-macam lah, lengkap lah. Makanya kamar saya itu kalau sekarang sering disebut kayak Alfamart lah, kayak Indomart gitulah di masa itu. Ada 7 kamar di rumah kos kami. Kamar saya itu paling depan dan kamar saya itu ya lengkap lah. Teman-teman dari kamar lain suka datang lah. Makanya ada cerita lucu juga waktu satu kesempatan saya pergi ke Amerika. Waktu itu saya teringat dengan teman saya yang sudah tinggal di sana dan akhirnya dia datang ke hotel jemput saya dan kami jalan-jalan ke arah Hollywood. Nah, di sana dia ajak saya makan nasi goreng di restoran Thailand. Disitulah saya singgung sama dia. Masih ingat nggak utangmu tuh ini dua waktu dulu? Nah, saya singgung itu dia ketawa-ketawa. Jadi itu momen penting juga. Dan sampai kapanpun pasti ingat. Seperti cacing tadi, ya ini juga kalau saya ceritakan sama teman satu rumah kos saya, pasti tertawa-tawa. Nah itulah cerita ya, yang unik, cerita yang lucu lah di masa-masa kemudaan. Nah begitu juga sukacita ya, sukacita yang saya dapatkan lewat pengalaman ini di kemudian hari ini memberi andil besar juga ketika saya menghadapi persoalan-persoalan baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis sendiri dan lain-lain lah. Itu jadi bekal. Jadi kelihatannya saya lihat Tuhan tuh seperti mentraining kita, melatih kita. Dia persiapkan itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar yang akan dia tunjukkan, dia akan berikan, dia akan percayakan kelak nanti. Namun sebelumnya dia persiapkan dulu kitanya. Nah, itu yang saya dapatkan ya. Ada hikmah di balik semua persoalan hidup. Selalu ada kesempatan di mana Tuhan mengajar kita supaya iman kita bertumbuh di dalam Dia, sehingga kita bergantung kepada Tuhan di dalam semua persoalan kita. Demikian. Oh, pengalaman tentang gaji itu ya. Oh, itu ceritanya gini. Jadi waktu itu kan sehabis saya PHK dari perusahaan Perancis, saya kan nganggur tadi, makanya jualan bisnis cacing. Lalu kemudian kan tak lama kemudian 1 tahun setelah saya menganggur dan akhirnya setahun itu saya usaha cacing, saya kerja di perusahaan Korea namanya Daku International. Nah, perusahaan ini
perusahaannya apa ya, grupnya LG Electronics Korea. Nah kemudian di sana kan saya kerja di pelosok-pelosok. Nah singkat cerita, ya saya masuk ke eh, perusahaan Swedia, perusahaan telekomunikasi lagi. Nah ceritanya ini agak panjang memang. Kenapa saya masuk lagi ke dunia telekomunikasi? Jadi singkatnya aja ya, gimana mukjizatnya ya. Nah waktu itu teman saya telepon, dia bilang, ayolah balik lagi ke telekomunikasi. Ngapain di dunia antah berantah itu? Maksudnya saya kerja di pabrik itu kan. Nah jadi saya ikutin sarannya, lalu saya masukkan lamaran. Di lamaran itu kan diminta tuliskan berapa gaji yang Anda inginkan. Nah waktu itu saya minta gaji X gitulah ya, sebut aja lah X gitu. Nah waktu saya dipanggil ke sana interview, bertemulah saya dengan orang-orang ya. Ini antri nih orang-orang yang bakal direkrut. Nah waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 10 orang. Nah waktu kami antri menunggu giliran di interview, diwawancara, saya kan kenalan, tanya sana tanya sini. Nah di situ saya bertanya kepada mereka pengalaman-pengalaman mereka. Disitulah saya kecut, ya terus terang saya kecut waktu itu. Kenapa? Karena ternyata dari 10 orang kami itu hanya saya yang tidak punya pengalaman yang memadai, artinya berpengalaman cukup lama dan berpengalaman di luar negeri. Rata-rata mereka semua itu pengalamannya ada yang di Amerika, ada yang di Nigeria, ada yang di Arab Saudi, pokoknya di luar negeri semua lah. Kecuali saya belum punya pengalaman bekerja di luar negeri. Nah, saat itu ketika menunggu dipanggil interview, saya sebenarnya penuh keraguan. Saya udah rasanya mau pulang. Karena keyakinan saya waktu itu saya nggak mungkin diterima. Mana lagi saya bahasa Inggrisnya belepotan, artinya bahasa Inggris saya jauh dari baik ya. Jadi saya udah mau menyerah waktu itu. Nah, jadi waktu saya mau menyerah seperti itu, ya sebagai manusia rohani kan ingat firman Tuhan. Nah, di situ saya ingat firman Tuhan supaya jangan menyerah. Tuhan akan menyertai saya pada saat wawancara. Ya udah, saya balik lagi di antrian, nggak jadi pulang. Namun tetap aja pikiran saya diserang, pengen pulang. Tapi akhirnya saya pikir gini, ya udah nggak apa-apa lah, kadung ngomong di sini. Paling tidak ya maunya jangan lama-lama lah, 10 menit aja. Saya pulang aja kira-kira gitu. Nah, giliran saya di interview, singkat cerita nih ya. Waktu saya di interview benar-benar 10 menit. Kenapa benar-benar 10 menit? Saya nggak tahu lah. Mungkin karena bahasa Inggris saya kurang baik, mungkin karena pengetahuan telekomunikasi saya juga udah sempat banyak yang lupa gitu ya. Sementara saingan saya semuanya punya pengalaman yang hebat-hebat ya, luar negeri. Nah, udah selesai 10 menit. Ya saya tahu, saya pikir waktu itu ya udah saya nggak mungkin diterima lah dengan kondisi gini. Sementara yang lain di interview bisa setengah jam, saya cuma 10 menit. Nah waktu itu begitu saya di interview saya langsung pulang. Ada rasa bebas di hati saya, puas. Maksudnya puas tuh bebas dari rasa malu, bebas dari rasa apa ya, grogi gitulah. Saya tinggalkanlah yang belum di interview, saya pulang. Lalu saya turun dari lantai 9, saya menunggu bus menuju ke Tangerang. Di halte itu ada 3 orang yang nunggu termasuk saya. Disitulah saya berdoa kepada Tuhan. Ini pengalaman pribadi ya. Nah waktu itu dalam doa saya bilang, Tuhan maafkan saya nggak bisa menjawab, saya nggak mampu memberikan yang terbaik seperti kebutuhan daripada perusahaan Swedia ini. Saya teringat langsung dengan adik bungsu saya. Saya teringat, saya bilang Tuhan saya nggak bisa tolong adik saya nggak bisa kasih lebih. Kenapa? Karena saya suka bantu adik saya di Bandung dia ya. Nah, sebagian dari penghasilan saya sisihkan buat dia. Gitu. Nah, sebenarnya penghasilan saya waktu di pabrik itu, di perusahaan itu, untuk diri sendiri saja ya pas-pasan aja. Tapi itu pun saya berusaha bantu adik saya dan orang-orang yang keluarga yang butuhkan lah.
Tapi saya siasati hidup saya waktu itu. Cara menyiasatinya tahu nggak? Saya tiap malam pergi ke pabrik. Tahu kenapa? Benar, ya bagus juga karena itu bisa sekaligus mengawasi mereka kerja kan, karena kerjanya kan 24 jam, ada shiftnya. Tapi sebenarnya tujuan utama saya bisa dapat uang, saya bisa dapat makan malam waktu itu. Saya dapat uang, saya dapat makan malam gratis kan, akibatnya saya bisa lebih hemat gitulah. Jadi uang itu tetap bisa disisihkan buat bantu adik saya gitu. Nah, singkat cerita nih ya, kembali ke kerjaan tadi. Lalu saya begitu sampai di Tangerang, masuk ke Legok itu di kawasan pabrik dekat situ, ya kembalilah ke dunia saya. Saya udah nyerah, udah tahu, ya pikir ya udah nggak mungkin lah saya terima dengan interview cuma 10 menit dan ditanya cuma cuma yang rasanya dia ditanya itu bukan sesuatu yang menunjukkan saya mampu gitulah kira-kira. Lalu yang terjadi apa? Ya hari demi hari terlalui, saya pun udah lupa. Tiba-tiba datang panggilan dari perusahaan itu menyuruh saya datang. Wah, ada apa ini, saya pikir kok bisa begini? Ya akhirnya ya karena disuruh datang ya saya datang lagi. Apa ini? Saya pikir apa interview ulang atau gimana, atau mungkin ada kesempatan lain atau gimana, posisi lain, ya nggak tahu lah pokoknya. Tapi begitu saya sampai di perusahaan itu, saya langsung menghadap HRD. Lalu ketika menghadap HRD, saya dikasih satu lembar kertas. Di kertas itu diserahkan ke saya sambil berkata dia, bapak itu, yang orang HRD, bapak bersedia nggak kalau kami kasih gaji sekian, katanya. Loh, saya kaget, saya baca dan saya lihat di situ gaji yang ditawarkan kepada saya itu justru hampir 3 kali gaji yang saya minta. Saya bingung, saya minta Rp1, kok yang dikasih hampir Rp3? Siapa yang nolak kan gitu. Saya waktu itu mikir ini salah ketik kali ya, gitu ya, pikir gitu. Jadi saya langsung cepat-cepat saya ketik, saya setuju Pak, saya bilang gitu. Ya siapa tahu salah ketik kan gitu kan. Rupanya kemudian ketika saya sudah bekerja di perusahaan Swedia ini, ternyata memang standar gajinya rata-rata untuk yang berpengalaman memang segitu. Ya, memang segitu. Tapi paling tidak kebanggaan atau mujizat yang saya dapat adalah saya kok bisa dihargai sama seperti orang yang sudah berpengalaman, bahkan yang sudah pengalamannya di internasional gitulah. Nah, itu mujizat bagi saya itu ya. Dan mujizat bagi saya kenapa juga? Karena saya pikir gak mungkin saya diterima. Masa saya diterima interview cuma 10 menit, ngomong bahasa Inggris juga peletot-peletot, ya gak mungkin lah saya diterima. Tapi ini karya Tuhan. Saya tahu bagi manusia seperti saya mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Dan ini lagi-lagi saya katakan tadi, ini bagian dari di rencana Tuhan atas saya. Dia sedang membentuk saya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, Tuhan ternyata menyediakan sesuatu yang besar buat kita. Dia sedang melatih kita, Dia sedang membentuk kita untuk siap pada berkat-berkat, pada sesuatu yang jauh lebih besar yang mau Dia percayakan bagi kita. Gitu ceritanya. Oke, terkait karir di perusahaan ya. Waktu saya bekerja di perusahaan grupnya LG Electronics, perusahaan Korea tersebut, itu juga luar biasa ya, cara Tuhan membentuk saya. Bayangkan saja ketika saya baru join, dimulai dari tingkatan supervisor, ya saya dalam tempo 3 bulan, saya langsung diangkat jadi manajer, menggantikan manajer produksi waktu itu ya. Kemudian tak lama kemudian ya, hanya dalam tempo 3 bulan lagi, berarti total 6 bulan saya di situ, saya sudah langsung promosi lagi menjadi GM, General Manager, membawahi manajer-manajer yang lain. Belum pernah di perusahaan itu yang punya karir seperti itu ya.
Itu semua karena karya Tuhan ya. Itu semua cara Tuhan. Ya saya nggak tahu lah bagaimana itu cara Tuhan. Kalau dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia ya mungkin pencapaian produksi. Tahu saja ya kalau perusahaan-perusahaan Korea, Jepang itu ini perusahaan-perusahaan yang melihat produktivitas, melihat hasil kerja, ya. Nah, waktu saya ada di sana, memang produktivitas ya itu meningkat, ya, produktivitas meningkat dan defect atau apa namanya produksi-produksi yang termasuk ada kesalahan, katakan gitu ya, ada defect, ada kerusakan minor atau mayor itu sedikit. Jadi kerusakannya sedikit, hasilnya banyak gitu. Jadi itu menjadi perhatian khusus bagi orang-orang Korea waktu itu. Yang kemudian juga mungkin andilnya adalah karena apa yang strategi yang saya buat waktu kerja ya. Saya amatin dari mulai line production, jalur produksi yang masing-masing ya, ada masing-masing jalurnya, proses by proses saya lihat semua dan saya banyak belajar, saya baca buku juga, saya juga mencari ide dan saya bikin aturan-aturan sehingga produktivitas tinggi, cara kerjanya mudah. Ya terlalu detail nanti kalau saya ceritakan intinya, tapi intinya banyak yang saya lakukan di sana, tapi semua itu karena memang rancangan Tuhan. Mungkin bisa jadi juga karena tiap malam saya ke sana, walaupun tujuan saya adalah supaya biaya makan saya ditanggulangi, artinya saya dapat makanan tiap malam, dapat vitamin, dapat sesuatu yang kuat perlu buat kekuatan saya. Ya mungkin kehadiran saya juga menjadi motivasi yang tinggi, motivasi yang baik bagi semua karyawan dan mungkin didengar juga oleh orang Korea ya. Sehingga saya waktu itu dalam tempo singkat menjadi orang kalau orang Indonesianya mungkin saya paling tinggi di situ waktu itu ya. Kali pertama juga saya yang bisa bawa semua karyawan, ratusan karyawan bisa saya bawa ke semacam acara gathering gitulah ya. Sebelum-sebelumnya jarang, nggak pernah malah sama sekali. Nah, tapi karena produksinya tinggi, ya orang Koreanya happy, ya udah saya orang pertama yang bisa membawa tim ini untuk gathering di luar ya. Nah, kemudian saudara, ketika saya kerja di perusahaan telekomunikasi, kalau dibilang secara karir di pusat sebenarnya karir saya bukan dibilang bagus atau memadai karena memang saya nggak punya pemikiran untuk dapatkan karir atau mau berkarir di perusahaan ini, tidak. Karena arah saya udah jelas sejak saya kerja pertama kali atau sebelum saya bekerja masih kuliah, arah saya udah jelas. Saya ingin lakukan sesuatu lewat apa yang Tuhan percayakan pada saya bisa tolong orang banyak. Intinya gitu aja. Yang saya inginkan selalu bagaimana tolong orang, bagaimana bantu orang, bagaimana supaya orang lain tuh diberi tips, diberi cara, diajarin supaya jangan hidup di dalam kekurangan, kelemahan atau karena kebodohan. Itu aja. Jadi kalau waktu saya kerja di perusahaan Swedia ini, yaitu perusahaan Ericsson ya, saya kerja di situ, saya cari kerja yang bagaimana caranya supaya saya kerja di lapangan. Karena secara penghasilan kerja di lapangan itu bisa lebih tinggi daripada yang diperoleh orang yang bekerja di kantor, yang berkarir di kantor gitu ya. Nah, tapi itu pun Tuhan juga beri kesempatan pada saya. Jadi double nih. Dari sisi penghasilan saya bisa lebih banyak, dari sisi karir kemudian di regional saya juga cukup lumayan ya. Singkat cerita, saya berada pada posisi waktu itu menjadi regional manager. Regionalnya satu Sumatera waktu itu ya. Jadi saya punya kesempatan, punya tim, bisa memimpin banyak orang dari mulai Aceh sampai ke Palembang waktu itu. Itu daerah kerja yang harus saya awasi. Ya, itu pengalaman. Jadi secara karir ya kalau di kepemimpinan regional ya mungkin itu karir yang baik ya. Tapi sebenarnya saya nggak tidak punya sasaran untuk itu. Tapi Tuhan beri kesempatan lah untuk itu.
ya, untuk juga dapatkan karir di regional, dapatkan juga penghasilan atau dari sisi finansial juga lebih banyak. Jadi itu pengalaman saya di kedua perusahaan ternama itu. Lalu kemudian saya pikir udah waktunya saya untuk bikin perusahaan sendiri. Nah, waktu itu saya mulai dirikan perusahaan tahun 2005. Saya masih bekerja waktu itu, jadi saya bentuk perusahaan. Lalu kemudian saya dirikan lagi perusahaan tahun 2009, dan tahun 2009 itulah saya dirikan yayasan. Saya masuk ke dalam pelayanan sekaligus, dan saya resign di situ. Jadi saya mengundurkan diri dari Ericsson karena saya rasa Tuhan suruh saya untuk masuk ke ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ya, sesuai dengan visi yang saya dapatkan atau sesuatu yang memang saya impikan sejak dulu, ya, bahkan sebelum kuliah, yakni bisa menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang susah, menolong orang yang berkekurangan, mengarahkan orang-orang yang sebenarnya dia punya potensi, tapi sayang sekali karena dia tergoda atau karena pengetahuannya kurang atau macam-macam alasan lah untuk itu, ya, sehingga kemudian lewat perusahaan yang saya dirikan ini, beberapa perusahaan akhirnya saya dirikan, saya bisa tolong sedikit demi sedikit orang-orang yang membutuhkan, gitu. Terkait dorongan apa yang membuat saya mendirikan pelayanan, ya sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, karena sejak saya mahasiswa, saya bekerja, keinginan untuk menolong orang, membantu orang, ya besar sekali, ya, dan bertambah-tambah besar. Sampai saya kuliah, sampai dirikan perusahaan itu bertambah-tambah besar. Saya rindu sekali. Saya seolah-olah melihat begini, saya sedang melihat orang dan saya lihat dia sebenarnya mampu, tapi kemampuan dia itu justru tidak maksimal atau sia-sia kalau dia belum diarahkan. Dan pengarahan yang penting buat dia adalah dia harus mengenal Tuhan lebih dahulu. Pengetahuan, kemampuan harus dibawa kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang yang saya lihat, tanda kutip ya saya bilangnya, sebenarnya tidak maksimal karena potensinya itu tidak diarahkan untuk sesuatu yang positif, karena dia belum dapatkan perenungan yang dalam atau visi, untuk apa saya ada di dunia ini, apa tujuan saya ada di dunia ini. Kalau orang tersebut sudah dapatkan itu, saya yakin bersama-sama dengan Tuhan dia akan lihat, dia akan punya pengalaman untuk melihat perkara-perkara yang jauh lebih besar dalam hidup dia. Jadi singkatnya, ya itu kenapa saya dirikan pelayanan. Akhirnya terwujud karena waktu itu saya pikir ini udah waktunya, ya, ketika saya bentuk perusahaan baru itu tahun 2009, sekaligus juga 2009 itu saya dirikan giving ministry, ya, saya dirikan pelayanan itu, dan saya resign, keluar dari perusahaan. Ya, keluar dari perusahaan ini bukan nggak mengalami tantangan besar, karena saya sedang ada di posisi puncak, ya, posisi puncak di manajemen di regional, bukan di pusat, ya, di regional di Sumatera. Dan saya punya penghasilan ya lumayan, ya, saat itu cukup besar itu penghasilan seperti itu. Belum lagi penghasilan saya yang lain dari perusahaan saya. Lalu setelah saya dirikan perusahaan yang baru, maka saya resign waktu itu. Pengunduran diri saya diterima, saya dapatkan golden second atau pesangon gitulah, ya. Lalu dana itu
saya pakai untuk perusahaan dan untuk pelayanan. Itu kerinduan saya besar untuk lewat pelayanan, banyak anak-anak muda, banyak orang-orang mengerti potensinya, sehingga dengan potensinya dia bisa maksimal dalam hidupnya. Jadi tidak sia-sia hidupnya, kira-kira begitulah singkatnya. Sebelum saya dirikan ministry juga, sebenarnya waktu itu saya sudah jadi gembala di gereja, ya. Saya sudah ditunjuk menjadi pemimpin di gereja cabang, ya, di gereja cabang-cabang yang baru waktu itu. Ya, ini gerejanya punya jemaat cukup besar, termasuk nomor 2 atau nomor 3 di Kota Medan, punya jemaat terbesar. Saya ditunjuk, ya, tanpa pemberitahuan kepada saya, tapi diumumkan begitu, dan mau nggak mau saya akhirnya menerima itu, dan saya jadi pelayan di sana bersama dengan 4 orang lain yang ditunjuk oleh Pak Gembala juga. Jadi saya pemimpin atas semuanya, ya, atas kami berempat itu. Nah, disitulah saya kenal Pak Kris, ya. Pak Kris saya kenal di situ pertama kali tahun 2007 itu kalau nggak salah. Saya kenal Pak Kris sama istrinya, saya kenal, dan Pak Kris kan sekarang jadi direktur di salah satu perusahaan yang saya dirikan kan. Nah, itu jadi sama-sama juga melayani di Giving Ministry sampai hari ini. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau dibilang kan sebenarnya udah enak hidup Bapak. Tadi itu pertanyaannya kan, udah nyaman, harusnya cukup di pelayanan di gereja aja gitu ya. Ya itulah, saya pelayanan di gereja walaupun saya nggak panggilan saya di situ, udah bolak-balik saya tolak, tapi ditunjuk tanpa sepengetahuan saya, ya sudah saya jalanin. Tapi memang rencana Tuhan bukan ke sana. Makanya saya bilang tadi, ternyata rencana Tuhan adalah saya mendirikan ministry. Makanya 2007 saya jadi gembala di situ, 2009 saya tidak lagi pelayanan di gereja, saya masuk ke dalam pelayanan ministry, ya. Jadi pelayanan interdenominasi, tidak terkait kepada satu denominasi, gitu ya. Jadi saya memilih untuk melayani. Kalau soal hidup nyaman, hidup cukup, justru itu sebenarnya itu bukan yang saya maui gitu ya. Itu situasi namanya comfort zone gitu ya. Zona nyaman itu membuat orang nggak optimal dalam hidup, ya. Kita harus naik lebih tinggi gitu ya. Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan sedang bentuk kita. Saya mengalami itu. Kalau dari cerita saya tadi kan sudah lihat ya, step by step, bagaimana Tuhan terus pelan-pelan mempercayakan sesuatu kepada kita, hamba-hambanya, ke anak-anaknya. Kalau pesan penting buat anak muda, ya jangan menyerah, itu aja. Orang-orang muda adalah orang-orang yang energik, punya kekuatan. Bahkan Alkitab mengatakan ya tentang orang muda punya kekuatan. Tapi orang muda itu tidak bisa menguasai diri, kurang bisa menguasai diri, suka tergesa-gesa, suka hal yang instan, ya. Oleh sebab itu, maka pesan saya, berjuanglah. Setiap masalah, setiap problem adalah kesempatanmu untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan atasmu. Karena itu senangilah, sukailah, terimalah semua yang namanya pergumulan, persoalan, bahkan masalah yang berat sekalipun. Sukai, ya, sukai itu, terima itu peluang untuk kita naik. Tuhan sedang mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang besar. Apa yang terjadi hari ini itu bukan akhir dari hidupmu. Seperti yang saya tadi sudah sampaikan, lihat bagaimana Tuhan merendah hidup kita ini. Saya percaya
Kalau Tuhan belum selesai atas saya, Dia akan terus melakukan sesuatu atas saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan anak-anak muda semua yang mendengarkan ini juga sama. Ya, jadi jangan menyerah. Hindari hal-hal yang instan, mau cepat kaya, mau cepat terkenal, mau cepat, pokoknya serba cepat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena sering saya lihat iblis cara kerjanya begitu. Ya, cara kerja iblis adalah instan, kayak narkoba. Ya, enak di awal, tapi berikutnya kita terikat, kita rusak. Ya, apa saja dosa, kebanyakan itu adalah hal-hal yang instan, enak di awal, tapi di ujungnya kita terikat dan hancur kita. Ya, hancur visi Tuhan atas kita, hancur cita-cita kita, hancur impian kita. Jadi berjuanglah, orang muda harus berjuang, menguasai diri, ya, menguasai diri dalam segala sesuatu. Ingat pesan saya, selama hidup ini bergaul dengan banyak orang, pilih pergaulan yang tepat, ya, pergaulan yang tepat. Seperti Mazmur 1 katakan, hindari orang-orang yang suka mencemooh, orang-orang fasik yang tidak suka membaca firman Tuhan, hindari itu. Bergaul, perluas pergaulan dengan banyak-banyak orang, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Ingat, belajar terus, jangan mudah menyerah. Banyak membaca buku, banyak kalau zaman ini sudah ada YouTube dan macam-macam. Lakukan itu, tambahkan pengetahuanmu. Tapi ingat, dari semua itu yang terpenting adalah minta Roh Kudus, minta kobaran api dari Roh Kudus, minta Tuhan, ya, memberikan visi yang menghanguskan itu. Bawa semua, ya, kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam roh kita, di batin kita, maka daya ledaknya akan luar biasa. Percaya saja kepada Tuhan. Jangan gentar. Ya, jangan gentar. Maju terus anak muda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat bagi semua anak muda yang mendengarkan ini. Shalom.